Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu. Ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak, itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu, kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Ekuin, kemudian bea cukai. Barang ini, gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal? Atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum? Kemudian tadi aliran dana, merugikan keuangan negara. Kalau nggak ada keuangan negara, mau dikatakan korupsi, pasalnya pasal 2, pasal 3 sama di situ. Masa dia ada pengecualian kalau Tom Lembong tidak usah ada aliran dana? Kan aneh di sini. Situ aja menurut saya. Sangat banyak keganjilan kalau jaksa sekarang mulai kewalahan menjawab tidak perlu ada aliran dana. Masyarakat menanyakan, kok nggak ada aliran dana? Loh, ini bukan asal tanya, asal jawab, bukan. Jelaskan secara hukum tadi. Unsur-unsur pasal tadi, jaksa bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Iya, kalau Kementerian Lembaga Negara, Pak, itu kan ada yang mengawasi, BPK juga mengawasi. Inspektorat juga ada di situ. Jadi, jaksa jangan memaksakan kepanjangan kuku-kukunya nancep ke semua kementerian supaya takut. Ya kan? Saya melihat di sini, di depan kelihatannya jaksa itu wah kencang sekali nih, nggak takut. Tapi endingnya kelihatan mulai ketakutan. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogoroseno menyemprot Kejaksaan Agung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogoroseno mengatakan dalam penetapan seorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi, harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Tahun 2001 tentang korupsi juga sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Harus dibuktikan semua, kata Ogoroseno. Ia pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang riset itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja, sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal, ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa dari mana? Kata Ogoroseno. Selanjutnya ia menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi. Sementara di KPK katanya penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, langsung baru dibikin ada pemanggilan penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ia lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat.
Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Jokowi, Jilid 1 hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Equine. Kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian aliran dana kalau nggak ada. Kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sama di situ, masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Oke, jadi kelihatannya Kejaksaan Agung banyak membongkar kasus awal-awalnya heboh, Iya. tapi endingnya nggak jelas. Nggak ada yang asuransi mana Asabri, Jiwasraya segala itu. Ya. Aliran dananya mengalir sampai ke laut itu nggak pernah kelihatan, Oke, ya kan? Kan aneh, timah berapa yang terlibat nggak diperiksa, oke. seperti itu. Jadi kasus menerima 27 miliar Menpora itu, Iya, ya kan? Itu sebetulnya bisa dikenakan 480 untuk Undang-Undang 31 tahun 1999 korupsi. oke. Sehingga penyidikannya jaksa harusnya minta bantuan Kapolri, tolong disidik tidak pidana penadah uang hasil korupsi 27M kepada Menpora oleh Kapolri, kan gitu Pak. Jadi walaupun dia kembalikan tidak menghapuskan Itu tindak tidak pidana. menghapuskan, kok enak sekali nanti kalau ketahuan dikembalikan, kalau enggak diambilkan gitu. Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat, Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anies Caimin ya? Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh, Pak? Banyak indikasi seperti itu yang orang diucapkan itu tidak ada salahnya. Oke. Jadi orang menganalisa penangkapan Pak Tom Lembong ini yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat-pengamat hukum, pengamat masalah sosial, itu tidak ada salahnya di situ. Jadi ya kalau menurut saya jaksa nggak usah marah kalau dikritik, itu kan wajar, biasa lah. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berubah, tidur saja di rumah kan gitu aja. Ya, praduga tak bersalah juga tidak digunakan, persamaan di depan hukum tidak sama. Kalau memang mau ya diperiksa semua menterinya, dipanggil dulu aja, nggak usah dipasang rompi merah atau oranye kemudian diborgol. Jadi biar ini suatu pembinaan dalam suatu sistem supaya tidak merugikan keuangan negara ke depan nanti. Jadi banyak edukasi nih. Oke. Nah, jadi semua menteri dipanggil bagaimana waktu mereka memberikan izin untuk impor tadi, mekanisme bagaimana. Kalau udah sama berarti ada pola yang salah, bukan hanya dilakukan oleh satu menteri. Dan menteri kan ini bukan menteri yang sampai puluhan tahun, yang di bawahnya kan juga pasti stafnya memberikan saran di situ semuanya. Ini proses biasa dalam hal impor gula rafinasi menurut saya seperti itu. Dan ini kan kalau kita lihat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan itu kan tidak lama juga, singkat Ya, ya, hanya dibandingkan 11 bulan kalau salah ya. Ya, dibandingkan dan menteri-menteri lain. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa Tom Lembong? Kenapa bukan Menteri Perdagangan lain yang lebih lama menjabat di Kementerian Perdagangan itu ya? Dan atau pertanyaan kemudian muncul, kenapa bukan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan impor itu jauh lebih besar ya kuotanya daripada zamannya Tom Lembong? Kira-kira seperti itu Pak Ugre? Ya, mungkin kalau dilihat dari aspek politis, Ya. ya kan, ini kan Tom Lembong kan mendukung kemarin yang Pak Anies nih. Perubahan ya? Iya, perubahan. Oke. Jadi Pak Tom Lembong ini kan menurut saya juga termasuk orang pintar di situ. Dia Ya. banyak bicara, ingin mengungkapkan yang lebih besar dan sebagainya. Oke. Jadi mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara, kira-kira gitu. Hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon lah. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka, itu aja. Oke. Ada terdakwa. Berarti kalau begitu konsekuensinya bisa berat di kemudian hari Pak Ugro ya. Misalnya gini, kalau nanti Tom Lembong ternyata bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan bahwa dia tidak bersalah, pukulan apa yang terjadi bagi pemerintah ini, bagi kejaksaan lah? Selama ini kalau misalnya sidang terus bebas murni juga nggak ada efeknya, malah bisa naik jabatan karena berani melaksanakan perintah tadi. Jadi menurut saya saran sebaiknya Pak Tom Lembong ini pra peradilan saja. Oke. Dibuka bagaimana alat bukti yang dihadirkan jaksa di situ, dan itu debat antara pengacara sama jaksa nanti di pra peradilan di situ. Masyarakat lebih teredukasi dengan cara seperti itu tadi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada
Pak Tom Lembong ini Ya. diuji coba di pra-peradilan. Oke. Alat buktinya kuat nggak di situ? Kalau memang tidak kuat, ya berarti ada kelemahan di sini kalau jaksa jadi penyidik tindak pidana korupsi di situ. Jadi harus belajar ke KPK atau belajar ke polisi lagi.